Sahabat YKB, senang dapat menjumpai saudara dalam acara Wasiat Kekal, renungan firman Tuhan yang memandu kehidupan kita. Saya Pendeta Nugraheni Iswara Adi dari GKI Buaran, Jakarta. Renungan kita hari ini, Sabtu 12 Agustus 2023, berjudul Iman Berlandaskan Mujizat, dan didasarkan pada Injil Matius pasal yang ke-16, ayat 1 hingga ayatnya yang ke-4. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, sebentar kami akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat memahami, kami dapat mengerti firman-Mu, dan dalam kehidupan kami sehari-hari, kami dapat mewujud nyatakan firman-Mu itu. Bersabdalah ya Allah, kami sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, yang menjadi pusat permenungan kita hari ini adalah Matius 16 ayatnya yang ke-4. Dengarkanlah firman Tuhan. Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Lalu Yesus meninggalkan mereka dan pergi. Sahabat YKB, setelah Tuhan Yesus melakukan berbagai macam mujizat penyembuhan, Dia juga memberi makan ribuan orang. Orang-orang Farisi dan Saduki justru menantang Yesus untuk memperlihatkan suatu tanda dari surga. Berbagai macam mujizat yang sudah dilakukan Tuhan Yesus rupanya tidak memuaskan mereka, bahkan dinilai belum cukup memadai sebagai bukti kemesiasan Tuhan Yesus. Sahabat YKB, pada saat ini, masa sekarang ini, banyak umat beragama juga bersikap seperti orang-orang Farisi dan orang Saduki. Mereka hanya mau percaya kepada Tuhan kalau mereka sudah melihat ataupun mengalami suatu tanda yang spektakuler. Bahkan ada pula yang semula percaya kepada Tuhan, tapi kini tidak lagi percaya karena mereka tidak melihat ataupun tidak mengalami mujizat yang ajaib, yang spektakuler sebagaimana yang mereka harapkan. Sahabat YKB, melandaskan iman pada mujizat adalah sikap yang keliru. Setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat hingga banyak orang yang datang kepadanya karena telah melihat tanda-tanda ajaib yang diadakan oleh Tuhan Yesus, maka dikatakan, tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena Ia mengenal mereka semua. Tuhan Yesus tidak pernah mempercayai orang-orang yang datang kepadanya hanya karena kagum dengan mujizat yang Ia lakukan. Itulah sebabnya kepada orang-orang Farisi dan orang Saduki yang meminta tanda, Yesus mengatakan bahwa tanda yang mereka butuhkan adalah tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus ini merujuk pada kematian dan kebangkitan Yesus. Sama seperti Yunus yang ada dalam perut ikan selama 3 hari, demikian pula Yesus akan mati dan bangkit kembali setelah 3 hari. Dan inilah satu-satunya mujizat yang layak, bahkan harus dijadikan landasan iman kita. Kiranya kita dapat terus memupuk sikap beriman kita, bukan berlandaskan pada mujizat ataupun keajaiban-keajaiban yang kita alami. Namun mari kita melandaskan iman kita, karena Tuhan adalah Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, mampukan kami supaya kami dapat melandaskan iman kami bukan pada hal-hal ajaib, hal-hal spektakuler, mujizat-mujizat yang kami alami
di dalam kehidupan kami. Namun ajarlah kami untuk melihat Engkau sebagai Tuhan di dalam kehidupan kami, penyelamat yang memberikan kehidupan kekal dan mengangkat kami dari dosa. Mampukan kami ya Allah. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat YKB, demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan membagikan kepada lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.